Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Jawa Saja, kali ini channel Jawa Saja adalah di posisi di kuburan Cina ya teman-teman, karena ini masih di desa saya sehingga dekat, sambil refreshing di kuburan Cina. Yang jelas teman-teman, untuk kali ini saya ingin membahas yaitu mengapa saya harus jadi YouTuber, suka dukanya seperti apa untuk jadi YouTuber teman-teman. Mungkin banyak orang yang beribu-ribu ingin untuk menjadi YouTuber, tetapi tidak tahu apa yang ada di belakangnya. Sehingga mohon teman-teman yang mungkin yang ingin jadi YouTuber, minimal tip-tip ini bisa menjadi ya semacam tumpuan seperti itu. Jadi yang pertama untuk jadi YouTuber itu, yang pertama adalah berangkatlah dari hobi atau berangkatlah dari kesukaan. Dari hobi itu sendiri nanti masuk pada niche atau jenis apa yang teman-teman nanti akan digunakan untuk channelnya. Katakanlah seperti saya sendiri, saya suka touring, saya suka petualangan, kemudian saya juga suka kebudayaan, kesenian, ya itulah kita berangkat dari situ, dan juga pendidikan. Jadi kalau berangkat dari hobi, sehingga nanti pada saatnya teman-teman itu tidak akan habis untuk ide atau gagasan pada saat dituangkan di YouTube-nya. Itu yang pertama. Jadi yang berangkatlah dari hobi, kan kalau tidak dari hobi, mungkin hobinya sepak bola, tetapi teman-teman berusaha untuk membuat konten di luar sepak bola, otomatis nanti akan kesulitan. Maka berangkatlah dari hobi yang teman-teman sukai, itu satu. Kemudian yang kedua, setelah dari hobi, yang kedua adalah mau tidak mau teman-teman harus mempersiapkan peralatannya. Ya minimal yang paling sederhana adalah HP lah. Namanya HP sekarang banyak sekali, ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang lumayan. Artinya silakan teman-teman gunakan semampu mungkin. Karena dengan HP itu sendiri nanti membuat rekaman, nanti akan bisa dinikmati oleh audien atau pemirsa yang nanti akan melihat konten teman-teman. Jadi dari HP itu sendiri, kalau sudah punya HP ya syukur, nanti kalau sudah punya komputer ya itu lebih baik. Tapi kalau belum, minimal HP saja tidak masalah, cukup. Karena nanti yang penting adalah kemauan, ya, kemauan untuk belajar editing. Ya, jadi yang pertama persiapan peralatannya, apakah itu HP, apakah mikrofonnya, karena mikrofon seperti saya gunakan juga, saya menggunakan mikrofon yang wifi ya, wireless ya, artinya tanpa kabel. Sebab kalau dengan kabel ya boleh saja, ya seadanya saja lah. Intinya semampu teman-teman yang di rumah itu yang gunakan untuk sebagai acuan untuk menjadi YouTuber. Kemudian yang ketiga adalah setelah punya perangkat adalah belajarlah editing. Karena namanya YouTube itu kan yang ditonton adalah tayangannya. Ya otomatis kita harus belajar tayangan. Entah itu melalui HP, sekarang banyak sekali di HP-HP itu ada banyak software editing. Atau mungkin yang punya komputer silakan belajar di komputer. Intinya seperti itu, sehingga nanti teman-teman bisa maksimal, dan tayangannya juga nanti pastinya akan lebih baik. Ya pakai, kalau pakai HP biasa bagaimana ya tidak masalah, ya tidak masalah, tetap gunakan saja untuk merekam. Kemudian yang
Yang pertama tadi adalah niche atau jenis apa yang mau teman-teman tampilkan. Yang kedua adalah harus mencari perangkat untuk minimal ya alat perekam, baik audio maupun video, yaitu HP dan audionya, mic-nya. Ketika tadi adalah belajar editing. Yang keempat adalah kontinuitas, ya. Kestabilan teman-teman untuk mengupload sebuah video. Sebagai contoh saya saja, itu saya pertama ngupload itu tahun 2012. Jauh sebelum, saya juga belum mudeng waktu itu namanya YouTube seperti apa, tapi saya upload. Kemudian berhenti lama, kumat lagi setelah ada corona. Karena ada corona, saya gunakan untuk pembelajaran dan saya gunakan untuk yang lain. Terus yang penting saya upload, yang saya sukai saya upload sampai akhirnya sampai titik ini, yang mungkin kategori YouTube yang masih kecil ya teman-teman. Itu seperti itu. Jadi kontinuitas itu tetap jalan. Yang jelas intinya teman-teman membuat konten itu kalau sebisa mungkin ya bermanfaat lah. Bermanfaat, mengandung edukasi atau mungkin pengetahuan atau mungkin pembelajaran kepada yang melihatnya. Jadi tidak istilahnya menampilkan hoax seperti itu. Itu kalau saya. Dan mungkin setiap pribadi punya pandangan yang lain, ya monggo saja. Tapi kalau saya seperti itu, artinya kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Ini sudah 4 ya teman-teman. 4 itu silahkan nanti perjuangkan dengan secara maksimal. Setelah stabil ya. Kemudian yang berikutnya setelah stabil panjenengan terus mengupload ya. Yang namanya jadi YouTuber itu harus siap dihujat ya. Siap diomong teman, diomong tetangga, diomong yang lain. Ya itulah namanya sebagai YouTuber. Tapi prinsipnya yang penting teman-teman adalah bagaimana dalam diri teman-teman dan saya sendiri itu harus punya satu hobi. Yang kedua harus punya visi dan misi. Misinya apa? Visinya apa? Tujuannya apa kita membuat YouTube? Ya kalau saya ya mensiarkan hal yang baik biar orang lain itu tahu. Seperti itu. Entah itu berilmu pengetahuan, entah itu budaya, entah itu olahraga, entah itu yang lain. Artinya yang bisa bermanfaat untuk katakanlah digunakan, dilihat oleh masyarakat sebagai hal pembelajaran, sebagai edukasi. Jadi itu teman-teman harus istilah katakanlah terus belajar seperti itu. Setelah continue, belajarlah yang namanya algoritma YouTube. Jadi di dalam YouTube itu kan ada YouTube Studio, di dalamnya ada algoritmanya. Itu teman-teman pelajari. Memang saya pun sampai sekarang masih trial and error. Artinya kadang yang saya sukai saya buat, yang nonton sedikit. Yang buatnya tidak niat, yang nonton banyak. Ya inilah namanya YouTuber seperti itu. Ya. Jadi jangan teman-teman berangkat ingin jadi YouTuber, di dalam bayangannya itu nanti sekian tahun gajinya sekian ratus juta, sekali lagi itu di nomor sekian kan. Banyak sekali tayangan-tayangan ya di YouTube. Ya itu tidak masalah, itu sebagai penyemangat. Banyak konten yang mengatakan dengan cara ini hanya sekian bulan gaji sekian puluh juta, gaji sekian ratus juta. Ya secara logika bisa saja, tapi kita tidak tahu prosesnya teman-teman. Yang saya alami, proses yang saya alami
tidak semudah yang dibayangkan teman-teman, tidak semudah semanis yang mereka omongkan di YouTube. Ya, ini hanya sharing pengalaman saja teman-teman yang ingin jadi YouTuber. Ya, sampai nanti pada titik monetisasi, nanti saya belum cerita ke arah itu. Yang penting tema kali ini adalah bagaimana teman-teman ingin jadi YouTuber. Syaratnya satu tadi, ya. Tujuan visi misinya berangkatlah dari bakatnya. Saya ulangi lagi, yang kemudian kedua, setelah punya tujuan visi misi, carilah perangkatnya, HP dan audio rekamannya harus punya. Kemudian yang ketiga, untuk belajar editing, karena untuk namanya editing itu hal yang sangat vital. Yang keempat adalah kontinuitas, ya, kestabilan, terus istilahnya tidak berhenti. Jadi 4 ini saja dulu teman-teman yang saya bahas, ya. Yang 5 tadi yang adalah belajar algoritma YouTube. Jadi di dalam algoritma YouTube itu, di dalamnya YouTube Studio itu ada banyak hal yang dipelajari di situ. Kapan tayangan itu paling rame di-upload, kapan yang paling sepi, ada di dalamnya. Silakan nanti teman-teman belajar di situ. Masalah nanti apakah kita nanti akan sukses seperti gambaran mereka yang di iklan-iklan di teman-teman YouTuber yang lain, ya kalau itu berhasil ya itu sebagai bonus, ya, sekali lagi sebagai bonus. Ya kalau tidak, kita minimal sudah biasa langsung kita dakwah hal yang baik. Jadi diniati dari situ teman-teman, sehingga tidak putus di tengah jalan. Jadi kalau YouTuber itu ya boleh sebagai pekerjaan utama, dengan catatan yang sudah eksis, yang sudah banyak mungkin jadi pekerjaan utama. Kalau merintis seperti saya ini, ya kalau sebagai pekerjaan utama ya nanti repot. Maka teman-teman yang ingin jadi YouTuber, kuatkan mental. Jadi kuatkan mental sehingga nanti teman-teman tidak kaget setelah sekian tahun monetasi, kemudian setelah menerima uang ternyata seperti ini, ya. Nah kalau itu tidak didasari dari tadi katakanlah sebagai hobi, atau mungkin ya niatin untuk memberikan pembelajaran, katakanlah untuk sharing kepada orang banyak, ya nanti akan kecewa dan akhirnya macet YouTube-nya. Itu rata-rata yang saya pahami seperti itu. Apakah saya juga kedepannya akan lancar atau tidak? Ya saya juga tidak tahu. Kita tetap terus belajar, trial and error, ya. Ada kesalahan kita perbaiki, terus kita juga belajar dari berbagai sumber, dari YouTube yang lain, dari internet, dari web, dari berbagai sumber. Silakan teman-teman pelajari. Yang penting satu adalah tadi ada 5 perkara itu tadi, ya. Itu tema kali ini. Nah, kebetulan ini juga di sebuah depan Wong Cina, ya teman-teman, seperti ini. Semoga ini juga nanti bisa menambah wawasan kita. Ya intinya jadi YouTuber yang baik-baik sajalah. Kita jangan membuat hoax dan sebagainya, karena kasihan apa yang kita perbuat nanti juga akan ditanyakan di akhirat nanti kalau kita meninggal. Terus yang mulai kapan? Ya kalau dari sisi umur saya itu sudah setengah abad lebih, ya. Jadi jelas mungkin sudah terlambat, tapi ya tidak masalah. Namanya orang itu yang penting mau belajar, mau dari yang sudah tua, mau dari yang masih muda, tidak masalah semuanya. Ayo kita membangun channel kita, siapa tahu nanti juga ada kesuksesan. Kalau sukses adalah bonus, ya teman-teman. Sekali lagi bonus, ya jangan jadi pengharapan yang utama. Nanti saya sekian tahun dapat gaji sekian puluh juta. Sekali lagi jangan, ya. Nanti kalau itu jadi acuan teman-teman,
Ya nanti kalau tidak sukses nanti akan kecewa. Setelah kecewa nanti kasihan apa ya diri kita sendiri. Ya, kita sudah modal banyak katakanlah seperti itu kok ternyata seperti ini, ya itu nanti akan membuat teman-teman sendiri yang apa rugi waktu, mungkin rugi biaya dan sebagainya. Tapi kalau dilandasi dengan keikhlasan dan tadi saya mengatakan hobi, ya insya Allah ya sambil kita juga tidak lupa berdoa ya, karena apapun tanpa dengan kita minta kepada Tuhan ya, apa yang kita lakukan nanti ya akan dibimbing. Jadi kita tetap minta kepada Tuhan sebagai acuan kita membuat konten sehingga bisa dinikmati dan bisa bermanfaat kepada orang lain ya. Dan yang terakhir adalah kejujuran, teman-teman. Kejujuran itu sangat penting. Kita membuat ya kita berdasarkan faktanya ya, untuk kejujurannya, sehingga hal positif itu akan menular kepada yang melihat dan yang mendengar di YouTube kita. Jadi ya menjadi YouTuber itu dikatakan sulit ya sulit, mudah ya mudah. Intinya tadi 5 perkara itu tadi. Siapkan mental, teman-teman. Semakin hari YouTuber persaingan semakin banyak sekali. Ya. Di Indonesia saja saya mendengar tuh sekitar yang aktif 400.000 YouTuber ya. Semuanya ingin sukses ya, semuanya ingin sukses ya. Kita doakan juga, saya yakin YouTuber yang kecil juga masih berjuang seperti saya ya, jangan putus asa ya. Umur hanya hitungan angka, yang penting kemauan dan tekad, itulah yang teman-teman menurut saya mungkin bagi yang lain ya monggo tidak seperti itu ya monggo, tapi bagi saya ya karena kita berbuat untuk share ke masyarakat ke hal yang baik ya tidak masalah, tidak ada batasan umur, entah informasi pengetahuan, teknologi, pendidikan, budaya dan sebagainya, hal-hal yang baik. Itulah teman-teman yang bisa saya berikan kaitannya dengan bagaimana menjadi sebuah YouTuber, apakah baik, apakah diteruskan atau apakah bagaimana, tadi sudah dijawab. Jadi intinya 5 perkara tadi. Yang pertama adalah pilih niche jenisnya apa, yang kedua adalah cari perangkat untuk audio dan rekamannya, yang ketiga adalah kontinuitas untuk merekam, yang keempat adalah belajar ya editingnya, yang kelima adalah pelajarilah alur algoritma YouTube. Semoga ini memberi manfaat teman-teman, dan semoga juga channel saya bisa memberikan ya, pembelajaran bersama untuk kita. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Cukup sekian, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.